Baik, pada kesempatan video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil UAS Praktikum Algoritma Pemrograman dengan studi kasus Sistem Manajemen Reservasi Hotel. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Maria Valentina Amelianma dengan NIM akhir 055. Perkenalkan, nama saya Putri Sinbi Ardiani Prameswari dengan NIM akhir 049. Saya Dekada Renalita dengan yang akhir 050. Jadi ceritanya ini, hotel ini akan ingin melakukan digitalisasi pencatatan reservasi pelanggan karena selama ini masih dicatat manual dan sering terjadi kesalahan saat pencarian data maupun pembuatan laporan pendapatan. Untuk itu, kami membuat program menggunakan bahasa C yang bisa mengelola data reservasi menggunakan struct dan file CSV. Program ini mempunyai 7 fitur utama ditambah satu fitur bonus, yaitu yang pertama, tambah reservasi, tampilkan reservasi, cari reservasi, urutkan reservasi, update reservasi, laporan pendapatan, dan hapus reservasi, yaitu fitur bonus, dan yang terakhir fitur keluar dari program. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Ronalita untuk menjelaskan lanjutan dari program tersebut. Baik, yang pertama itu di bagian paling atas ada library. Yang pertama itu ada studio.h. Ini itu digunakan untuk input-output seperti printf dan juga scanf. Nah, yang kedua itu ada stdip.h dan yang ketiga itu ada string.h. Selanjutnya ada struct yang bernama reservasi. Nah, struct ini itu mempunyai 6 field. Yang pertama itu ada ID yang bertipe integer, yang kedua ada nama yang bertipe char, yang ketiga kamar bertipe integer, yang keempat lama menginap bertipe integer, eh, yang kelima float yang bertipe tarif, dan yang keenam ada total biaya yang bertipe float juga. Nah, jadi struct ini itu berfungsi sebagai cetak cetak biru untuk satu data reservasi. Nah, selanjutnya ada dua variabel global, yaitu daftar reservasi yang yaitu array array of struct yang berkapasitas 100 data. Dan ada juga jumlah data yang digunakan sebagai penghitung berapa banyak data yang sedang aktif di array tersebut. Nah, dua variabel ini dipakai di hampir semua fungsi karena sifatnya itu global. Jadi bisa diakses dari mana saja tanpa perlu dikirim sebagai parameter. Kemudian untuk yang pertama itu ada baca dari CSV. Fungsi ini bertugas untuk membaca data dari file reservasi CSV. Nah, setiap kali program ini butuh data terbaru. Yang pertama, file itu akan dibuka menggunakan fopen, mode R atau read. Nah, kalau filenya belum ada, nanti sistem itu otomatis membuat file kosong dulu supaya tidak error. Nah, setelah itu program akan membaca file baris per baris menggunakan fgets. Lalu menghapus karakter new line eh, di di akhir baris menggunakan strcspn. Tiap baris kemudian diproses menggunakan scanf menggunakan format seperti ini. Ini disesuaikan dengan urutan kolom di CSV yang dimana urutannya itu seperti ini. Yang pertama ada ID, kemudian nama, kamar, lama menginap, tarif, dan total biaya. Jika hasil parsing lengkap eh, atau sama dengan 6, maka data akan dimasukkan ke dalam array daftar reservasi dan jumlah data akan bertambah 1. Kemudian lanjut, yang selanjutnya ada simpan ke CSV. Nah, simpan ke CSV ini digunakan untuk menyimpan datanya. Jadi, file akan dibuka menggunakan mode W atau write, yang dimana artinya itu
isi lama akan ditimpa total supaya data di file itu selalu sinkron dengan data yang ada di array. Jadi dia ini seperti ditulis ulang. Kemudian program akan melakukan looping dari data pertama sampai jumlah data sampai jumlah data. Lalu setiap struct ditulis ke file menggunakan f fprintf dengan format CSV seperti ini. Nah, fungsi ini itu dipanggil hampir di semua fitur, seperti fitur tambah, urutkan, update, sampai ke hapus. Supaya nanti setiap perubahan data langsung tersimpan permanen ke file. Jadi tidak hanya tersimpan di memori saja. Kemudian selanjutnya itu ada tambah reservasi. Nah, fitur ini digunakan untuk menambah data reservasi. Pertama, user akan diminta untuk memasukkan ID reservasi. ID ini akan dicek dulu dengan menggunakan perulangan ini, apakah sudah dipakai atau belum. Karena ID ini bersifat unik. Jadi tidak boleh ada ID yang sama. Jika misal sudah ada ID yang sama, maka program akan menampilkan pesan error, yaitu ID reservasi sudah digunakan. Em, untuk set- untuk nama itu menggunakan format seperti ini supaya nanti bisa bisa menangkap nama yang lebih dari satu karakter atau menggunakan spasi. Selanjutnya, memasukkan nomor kamar menggunakan tipe integer, kemudian lama menginap, integer juga, kemudian baru tarif per hari menggunakan tipe float. Nah, selanjutnya itu ada total biaya. Jadi total biaya ini tuh tidak diinput manual, tetapi dihitung otomatis dari lama menginap dikali tarif. Setelah semuanya lengkap, data barulah kemudian dimasukkan ke dalam array. Jumlah data akan ditambah satu, lalu langsung disimpan ke CSV. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Valentina. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan di bagian tampilkan reservasi. Nah, di fungsi ini itu menampilkan seluruh data reservasi dalam bentuk tabel. Nah, ini dia tabelnya. Di awal fungsi, eh, kita panggil dulu baca dari CSV, terus supaya data yang ditampilkan itu memang data paling baru dari file, bukan data lama. Eh, kita juga cek jumlah data, artinya belum ada data sama sekali, jadi langsung keluar pesan belum ada data. Seperti ini. Lanjut, kalau ada datanya, program mencetak tabel pakai printf dengan format lebar kolom tetap supaya tampilannya rapi dan sejajar. Seperti ini. Eh, kalau ada datanya, program mencetak eh, untuk tarif dan total biaya, kami format dulu jadi string pakai printf supaya ada prefix, yaitu tulisan rupiah, di depan angkanya baru dicetak ke tabel. Selanjutnya, eh, ke fitur cari reservasi. Fungsi ini untuk mencari data berdasarkan ID reservasi. Yang pertama, prosesnya menggunakan linear search. Jadi program melakukan looping dari data pertama, lalu membandingkan ID di tiap data satu persatu dengan ID yang dicari user. Begitu ketemu, detail datanya langsung dicetak lengkap, seperti ini, yaitu ada ID, nama tamu, nomor kamar, lama menginap, tarif per hari, dan total biaya. Jadi tidak perlu lanjut looping lagi. Kalau sampai akhir looping tidak ketemu juga, eh, baru muncul pesan bahwa datanya tidak ditemukan. Seperti ini. Lanjut ke fitur selanjutnya itu urutkan reservasi.
Nah, di fitur ini mengurutkan data reservasi. User bisa dipilih 3 metode berdasarkan ID, nama tamu, total biaya, dan pilih metode pengurutan. Untuk pengurutannya, kami pakai algoritma bubble sort, dua looping bersarang yang membandingkan elemen Z dengan Z plus 1. Kalau syarat pertukaran terpenuhi sesuai metode yang dipilih, datanya ditukar posisi pakai variabel temp. Ini. Oke. Lanjut, setelah disortir, hasilnya langsung disimpan ulang ke file CSV lewat simpan ke CSV supaya urutan barunya itu permanen. Ini dia. Datanya langsung muncul kayak gini. Datanya berhasil diurutkan, silakan cek menu tampilan data. Baik, selanjutnya saya akan serahkan penjelasan ke teman saya Cindy. Oke, selanjutnya di fungsi update reservasi. Jadi, ya, selanjutnya, jadi fungsi di sini itu sebagai update reservasi untuk mengubah data reservasi yang sudah ada, khususnya lama menginap. Nanti kita akan masukkan ID reservasi yang ingin diupdate. Terus prosesnya diawali dengan mencari data berdasarkan ID sama seperti pencarian sebelumnya. Begitu ID ketemu, user diminta input lama penginapan yang baru, total biayanya otomatis dihitung ulang berdasarkan lama penginapan baru dikali tarif yang sudah ada. Seperti ini nanti hitung-hitungannya. Lama menginap dikali daftar reservasi. Nah, selanjutnya setelah itu berubah langsung disimpan langsung ke CSV. Kalau ID yang diinput ternyata tidak ada, program akan menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan. Nanti bakal muncul seperti ini, data dengan ID tidak ditemukan. Nah, selanjutnya ada daftar laporan pendapatan. Fungsi ini untuk menampilkan ringkasan pendapatan hotel dari seluruh data reservasi. Program melakukan looping ke semua data sambil menjumlahkan total pendapatan dan sekaligus mencari indeks data dengan total biaya paling besar lewat variabel indeks terbesar. Nanti dicarinya seperti ini. Rata-rata pendapatan dihitung dari total pendapatan dibagi dengan jumlah data. Tidak seperti ini. Hasil akhir ditampilkan jumlah total reservasi, total pendapatan hotel, rata-rata pendapatan, dan nama tamu dengan reservasi terbesar beserta nominalnya. Nanti langsung diinput seperti ini. Data-datanya. Dan selanjutnya ada hapus reservasi. Di bagian ini adalah fitur bonus untuk menghapus data reservasi berdasarkan ID. Pertama, program akan mencari indeks data yang mau dihapus. Kemudian semua data setelah digeser mundur satu posisi menjadi lubang, bekas data yang dihapus otomatis tertutup rapi. Setelah itu jumlah data dikurangi 1 dan hasil disimpan ulang ke file CSV supaya berubah permanen. Nanti dia hitung-hitungannya seperti ini. Cara jalan programnya. Jika data berhasil dihapus akan muncul seperti ini. Jika nanti data tidak berhasil dihapus, ini muncul seperti ini. Terus selanjutnya, ini fungsi utama program akan muncul di awal.
di awal ini kami akan dipanggil membaca dari CSV sekali supaya data lama dari file langsung termuat saat program berjalan. Setelah itu ada loop do while yang menampilkan menu dari angka 1 sampai 8. User input pilihan menu, lalu programnya menjalankan fungsi yang sesuai lewat switch case. Penampilan akan terus berulang menampilkan menu sampai user memilih angka 8 yaitu keluar dari program. Jadi tampilan menu utamanya jadi seperti ini. Jika user memilih 1 akan langsung menampilkan tambah reservasi. Jika memilih 2 akan langsung menampilkan tampilkan reservasi. Jika memilih 3 akan muncul cari reservasi. Jika memilih 4 akan muncul urutan reservasi. Jika milih 5 akan muncul update reservasi. Jika milih 6 akan muncul laporan pendaftaran. Jika milih 7 akan muncul hapus reservasi. Jika milih 8 akan keluar dari program. Ini akan terus berulang sampai user memilih angka 8 untuk keluar dari program. Selanjutnya kita akan menjalankan program-programnya. Baik, jadi di sini kami akan melakukan demo untuk program ini. Sebelumnya kami sudah mencoba untuk menambahkan beberapa data seperti ini. Nah, di sini kami akan menambahkan data lagi. Masukkan ID-nya, contohnya itu 99, nama tamunya Putri, nomor kamarnya 54, lama menginap 7 hari, tarif perharinya misalnya 700.000. Selanjutnya tampilkan reservasi seperti ini, sama dengan file CSV-nya. Lanjut, cari reservasi. Misalnya kita akan mencari reservasi dengan ID 101. Kan di sini akan muncul detail-detailnya. Lanjut, urutkan reservasi. Nah, untuk mengurutkan reservasi ini tuh ada 3 pilihan. Yang pertama berdasarkan ID, kemudian nama tamu, dan total biaya. Pertama, kita akan mencoba menggunakan ID reservasi terlebih dahulu. Nah, datanya sudah berhasil diurutkan. Kemudian cek di CSV, maka dia akan diurutkan berdasarkan ID-nya. Lanjut, kemudian kita akan coba urutkan lagi berdasarkan nama tamu. Nah, di sini sudah diurutkan berdasarkan nama tamu. Mulai dari Budi, Lia, Putri, Ronalita, dan Cindy. Kemudian kita akan coba urutkan lagi, tetapi menggunakan total biaya dari yang terbesar. Nah, di sini dia akan diurutkan berdasarkan total biaya yang terbesar. Pertama itu dari Budi, di situ ada 5 juta, kemudian ke Putri ada 4,9 juta, dan seterusnya. Kemudian menu selanjutnya itu ada update reservasi. Misalnya kita itu akan mengupdate reservasi dengan ID 99. Nah, di sini kita akan memasukkan lama menginap yang baru, misalnya itu 3 hari.
Baik, kita akan cek di file CSV-nya. Maka di sini lama menginap dan juga total biayanya juga akan berubah. Selanjutnya ada laporan pendapatan. Di laporan pendapatan hotel, dia ini akan menampilkan jumlah total reservasinya, total pendapatan hotel, rata-rata pendapatan, dan juga reservasi dengan biaya terbesar. Di sini reservasi terbesar itu adalah Budi dengan total 5 juta. Selanjutnya ada hapus reservasi. Misalnya kita itu akan hapus reservasi dengan ID 99. Sini terlihat data dengan ID 99 sukses dihapus. Kita cek di file CSV, maka di sini tidak ada maka di sini reservasi dengan ID 99-nya sudah terhapus. Kemudian menu terakhir itu ada keluar program. Baik, sekian demo dari program reservasi kami. Nah, selanjutnya itu seluruh program sistem manajemen reservasi hotel yang sudah kami buat, mulai dari strak, penyimpanan ke CSV, sampai fitur-fitur penambahan. Tampil, cari, urutkan, update laporan, pendapatan, dan hapus data. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak videonya. Apabila ada kekurangan dalam program maupun penjelasan kami mohon maaf. Kami tutup dengan selamat pagi.